وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari Al-Waqif, Bapak Koswara, Bapak Haji Koswara Abdul Halim. Semoga Bapak Haji Koswara, Ibu dan semua keluarga besar dan juga seluruh saudara-saudaraku, warga yang ada di Cirukem, ya, Desa Cirukem, Kuningan. Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam barokahnya dan inayahnya. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan, yang tadi telah menyampaikan sambutan. Yang saya hormati dan kita banggakan pula Bapak Asisten Daerah Kabupaten Kuningan yang mewakili Bapak Bupati, para kiai, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para orang tua kami yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya saya hormati, saya takzim, dan saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, para tokoh semua dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ingin menyampaikan kesukacitaan dan kebahagiaan. Sukacita dan bahagia karena pada siang hari ini, walaupun terpisah oleh jarak yang sangat jauh, tapi saya dapat menyaksikan dan mengikuti suasana yang khidmat, suasana yang penuh dengan kesyukuran yang ada di majelis kita, yang ada di pondok pesantren Al-Halimiyah Nahdlatul Wathon. Saya ingat hadis Rasulullah SAW, man sarratuhu hasanatu. Orang yang kalau dia berada dalam suatu yang baik, majelis yang baik, silaturahim, tempat-tempat yang baik, perjumpaan yang baik, amal yang baik, sarrat. Lalu dalam hatinya, ketika dia berada dalam sesuatu yang baik, itu dia gembira, dia senang. Wasa'athu sayyi'at. Sebaliknya, kalau dia berada dalam situasi yang tidak baik, atau dia pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, lalu dia menjadi sedih dan resah, fahuwa mu'min. Maka kata Rasul, itu tanda ada iman dalam hati. Jadi kalau kita gembira dalam kebaikan, sedih dalam kemaksiatan, itu artinya ada iman dalam hati. Saya yakin semua kita yang hadir di tempat ini semuanya bergembira dan bersyukur. Termasuk saya yang sekarang sedang berada di Lombok, saya juga ikut bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalau kata ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau hidup itu diibaratkan ada sesuatu yang namanya keberkahan. Maka keberkahan itu ikatannya atau simpulnya atau porosnya, kata ulama, manatul barokah asyukru alaihi. Jadi simpul atau poros dari keberkahan itu adalah mampu terus-menerus mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ajak bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yuk mari kita menjadi ummatun syakirah, jadi umat yang pandai bersyukur. Ini perlu saya sampaikan sebagai pengingat kepada diri saya dan kepada kita semua, bahwa terkadang karena entah kita baik untuk pribadi, atau mungkin di keluarga, atau mungkin dalam suatu masyarakat, atau bahkan mungkin dalam suatu bangsa, kita ada 1001 masalah, ada 1001 tantangan. Lalu kemudian keadaan itu membuat kita tidak bisa bersyukur, tertutup kesyukuran itu dengan selalu menyebut hal yang tidak baik.
dengan selalu menyebut hal-hal yang sifatnya musibah atau cobaan. Kita lupa bahwa di balik atau di sisi yang lain ada ribuan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk untuk kita semua. Jadi betapapun banyaknya tantangan, betapapun banyaknya masalah-masalah, kita baca berita di sana sini macam-macam, ada suatu kejahatan, ada suatu keadaan yang tidak baik, ada banyak hal di tengah masyarakat. Tapi jangan lupa bahwa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang menimpa kita itu masih jauh lebih berlipat-lipat kebaikan dari. Karena itu sekali lagi, mari kita menjadi ummatun syakirah, yaitu umat yang pandai bersyukur. Karena dari situlah akan terus mengalir nikmat-nikmat dan berkah-berkah karunia kepada kita semua. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Saya ngajak kita banyak-banyak bersyukur. Walaupun sekali lagi saya memohon maaf ya, karena tidak dapat hadir secara langsung. Saya ingin sekali hadir secara langsung, bisa bertatap muka, bisa memandang bapak-bapak, saudara-saudara, para saudaraku yang ada di Kuningan. Tapi ya inilah, masih ada situasi-situasi yang menyebabkan kita terpisah jarak. Tetapi wa'in ya, ba'udal jasad fa'in nama qaruba wattahadal qalb. Walaupun badan kita pisah-pisah jauh-jauh, tapi hati kita dekat, bahkan hati kita menyatu, insyaallah. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, perkenalkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua pihak. Bi'akhasil khusus, yang paling utama, saya terima kasih kepada Bapak Al-Waqif beserta keluarga, Bapak Haji Koswara Abdul Halim beserta istri, dan tentu juga beserta keluarga besar semua yang telah mewakafkan. Wa ma adraka mal waqaf. Apa itu wakaf? Kalau dari bahasa Arabnya itu wakaf itu secara harfiah artinya berhenti. Berhenti. Apa yang berhenti? Kepemilikan manusia. Jadi sesuatu ketika sudah diwakafkan, maka dia berhenti kepemilikan manusia. Dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu biasanya baik kita sendiri ataupun misalnya kita serahkan kepada orang lain. Istilahnya kita punya harta, kita kelola sendiri. Bisnis atau serahin sama teman ya, orang yang kita percaya untuk dia kelola. Itu kalau dalam hitung-hitungan. Nah, kalau kita bicara tentang hitung-hitungan, itu mungkin untungnya 100% dari modal. Itu mungkin untungnya 200%. Hampir-hampir nggak mungkin. Untungnya misalnya sampai 100%, tidak mungkin. Untungnya sampai 1000% misalnya, jarang. Apalagi misalnya 70.000% atau 7.000%, jarang. Nah, ketika sesuatu itu diwakafkan, bukan berarti kemanfaatannya putus, kepemilikan lahiriahnya putus. Kalau yang diwakafkan itu zat, seperti misalnya tanah pondok pesantren, buat pondok diwakafkan, maka zat tanah itu berhenti kepemilikan manusia. Ya, manusia sebatas menjadi nazir. Nazir itu artinya mengelola. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah melepaskan kepemilikan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemanfaatannya putus. Kepemilikannya sudah putus, dalam arti tidak bisa diwariskan. Ya, sesuatu yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris karena sudah milik Allah. Tapi kemanfaatannya, itu kemanfaatannya justru Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Kalau kita lihat dalam Al-Baqarah secara umum, misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala
berbicara tentang ganjaran orang yang memberikan hartanya dalam fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Itu fisabilillah. Orang yang memberikan hartanya fisabilillah itu dilipat gandakan kemanfaatannya sampai 700 kali lipat. Itu di dalam Bapak. Jadi kepada Bapak Koswara terima kasih. Pada seluruh keluarga, inilah contoh orang yang pandai. Kalau dalam bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Jadi orang cerdas itu, kata Rasul, itu ada dua kriteria. Pertama, dana nafsah. Dia selalu mengarahkan keinginannya itu pada kebaikan. Jadi kalau keinginannya itu tidak baik, dia belokkan kepada itu. Kalau keinginannya itu berlebihan, dia tekan supaya menjadi keinginan yang sewajar. Dana nafsah, dia mengendalikan hawa nafsu. Kita punya banyak sekali keinginan di dunia ini. Jadi orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang mengelola keinginan. Kalau dia menyimpang, diluruskan. Kalau dia berlebihan, dikendalikan, diturunkan kan. Yang kedua, wa amila lima